Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la niddah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muhtaramin, ayuhal hadirin, para habaib, para kiai asatid rahimakumullah, bil khusus Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, begitu juga Al-Habib Hasan, Al-Habib Habib Ammar, Habib Jamal, dan semua habaib yang hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya muliakan dan hormati sahibul majlis Pak Haji Marta, mata'anallah fi tuli hayati, amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita lagi bersama dalam sebuah perkumpulan yang indah, perkumpulan yang dirindukan, perkumpulan yang diharap-harapkan bisa segera datang, segera terjadi. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berkata, idza marartum bi riyadil jinan farta'u. Ketika engkau melihat taman-taman surga, farta'u, maka berbahagialah. Maka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jinan, apa itu yang dimaksud dengan taman-taman surga? Bukankah surga ini perkara yang berhubungan dengan surga, yaitu perkara yang berhubungan dengan akhirat, ukhrawiyah, masalah nanti terakhir. Bagaimana kami bisa bersenang-senang dengan taman-taman surga? Apa maksud dari taman-taman surga tersebut? Maka Rasulullah SAW menjawab, hilakatul dzikir, yaitu perkumpulan-perkumpulan berzikir yang mana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkumpulan kita pada malam hari ini, tidaklah kita berkumpul di majelis ini kecuali kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana tujuan kita kumpul apa? Agar kita mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, agar kita dicatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh, yang terakhir kumpul bersama orang soleh bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang hadir mengadakan sebuah acara seperti ini kalau tujuannya ini selain Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dipilih sama Allah menjadi orang yang hadir, ya, karena jumlah umat Nabi Muhammad itu banyak, banyaknya minta ampun, dan tidak semuanya ini ditakdirkan bisa hadir di perkumpulan seperti ini. Bahkan sebagian tuh rindu, ya. Maka ketika saya lihat harap nonton streaming saja, wah, itu saya yakin mereka yang rindu dengan majelis ini tuh gelo semua, kecewa. Karena
streaming pun tidak bisa senikmat hadir di majelis seperti ini. Ya, karena saya rasakan itu. Karena hadir langsung duduk, langsung bertatap muka, langsung ikut berqasidah, bersolawat, itu kenikmatannya lebih luar biasa lagi daripada cuma lihat streaming. Tapi insya Allah mereka yang punya niat tulus kepingin hadir, walaupun belum bisa hadir, nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pahala yang sama dengan kita yang hadir semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan terus menerus kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairul anbiya wal mursalin, yaitu paling sempurnanya para nabi, paling sempurnanya para rasul, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hani'an lakum, beruntung antum semua ini sama Allah dikehendaki, ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda bahwasanya al-a'mal khamsah. Rasulullah ini membahas tentang amal, kegiatan. Amal seseorang itu aslinya ada 5 macam kata Rasulullah. Yang pertama amalun bimithli, yaitu sebuah amal yang mana pahala yang dia dapat sama dengan amalnya. Yang dia kerjakan amalnya 1, pahalanya 1. Jadi amal itu ada 5. Yang pertama amal yang pahalanya yaitu sama dengan amalnya. Maka digambarkan apa? Yaitu ibarat orang yang mana dia ini bermaksiat, maka dosanya berapa? 1. Dia melakukan 1 maksiat, dosanya 1. Begitu juga orang yang dia ini berkeinginan ingin melakukan sebuah amal. Ya, niat. Baru niat saja sama Allah Subhanahu wa taala itu sudah diganjar 1. Jadi yang pertama adalah amal yang mana ganjarannya itu 1. Kalau dia maksiat 1 kali, dosanya 1. Kalau dia ini maksiat ini ketika dia sudah mengerjakan. Tapi kalau dalam kebaikan dia baru niat saja, itu sudah diganjar sama Allah Subhanahu wa taala 1. Apalagi kalau dikerjakan, ya. Maka beruntung. Maka kita dianjurkan oleh orang-orang soleh, kalau hadir kemana saja, kalau kita keluar dari rumah, niatkanlah yang banyak. Karena niat saja itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau antum niat hadir di majelis ini, niatnya antum banyak. Niat kepingin silaturahim, niat kepingin sholawat, niat kepingin zikir, kepingin kumpul orang-orang baik, kepingin kumpul orang yang dicintai, kepingin apa lagi? Banyak. Kepingin mendapatkan ampunan Allah, kepingin dapat ridhonya Allah, kepingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepingin kumpul sama dzurriyyah Nabi, kepingin kumpul sama orang-orang yang dekat sama dzurriyyah Nabi. Niatnya dibanyakkan. Kepingin bersihkan hati. Semakin banyak niat tersebut, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Bahkan sebelum kita sampai di tempat ini, sebelum sampai tujuan, sebelum berangkat, itu kita sudah bawa pahala yang begitu banyak. Apalagi kalau kita sudah duduk, sudah kumpul di majelis tersebut, begitu luar biasa banyaknya pahala yang kita dapat. Maka yang kedua yaitu amal mujibun. Amal itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu senangnya maksiat dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka mujibun finnar. Maka orang tersebut berhak mendapatkan neraka, wa na'udzubillah. Tapi kalau orang tersebut senang berbuat baik, senang kumpul dengan orang yang baik, bahkan anggota tubuhnya dijaga untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak berkata kecuali dengan perkara yang baik, tidak menggunakan tangannya kecuali di dalam perkara yang baik, bahkan kakinya tidak melangkah di dalam kaki ke arah yang baik, maka seseorang tersebut mujibun fil jannah. Maka orang tersebut berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi amal yang dia diganjar 1, yang kedua amal ini pasti
berhak mendapatkan balasannya. Nggak ada orang ini ngamal tapi nggak ada balasannya. Pasti kalau nggak surga neraka. Bas. Kalau nggak surga neraka. Tinggal kita pilih. Ya. Terus yang ketiga, amalun bi asyrati, yaitu satu amal yang mana memiliki ganjaran 10, yaitu yang mana ketika seseorang ini melakukan sebuah kebaikan pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 balasan. Yang keempat yaitu amal yang diganjar dengan 700 balasan, 700 pahala, 700.000 pahala. Yaitu apa? Jihad fisabilillah. Ya. Kalau yang 10 ganjaran itu amal baik apapun itu pasti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Kemudian kalau orang ini jihad fisabilillah diganjar 700.000 kali. Fisabilillah ini kalau sekarang apa salah satunya? Contohnya antum hadir di dalam majelis ini termasuk antum niatkan jihad fisabilillah, apa? Mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiarkan kepingin belajar, ta'allum. Orang belajar menuntut ilmu itu termasuk orang yang berjihad fisabilillah. Jadi antum hadir ke sini ini termasuk mendapatkan balasan pahala fisabilillah. Maka niatnya kita ditata dari rumah. Kemudian yang terakhir, amal yang mana pahalanya tidak ada yang mengetahui berapa kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yaitu? Puasa. Ya. Puasa itu adalah ibadah yang mana ganjarannya itu nggak bisa dinilai, nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat disembunyikan. Maka Rasulullah SAW itu termasuk hobinya puasa dan menganjurkan para sahabat untuknya berpuasa. Bahkan ketika seseorang dia dalam keadaan pemuda, ya, belum menikah, kepingin menikah belum mampu, maka apa anjuran Nabi? Puasa. Seperti itu. Puasa itu penting dan fadilahnya begitu banyak. Bahkan Rasulullah SAW suatu saat ketika Rasulullah ini sedang makan di rumahnya, datang Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Ketika Bilal datang, Rasulullah nawari, wahai Bilal, ayo makan. Wahai Bilal, ayo makan. Maka Sayyidina Bilal berkata, ya Rasulullah, saya puasa. Kemudian Rasulullah menjawab, na'kulu arzaqona wa rizqu Bilal fil jannah. Kita sekarang lagi makan rizki kita, sedangkan rizkinya Bilal nanti ada di surga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini fadilahnya orang berpuasa. Bahkan ketika ada orang yang berpuasa, dia duduk di sebuah perkumpulan yang mana ada orang makan, ketahuilah, bahkan tubuhnya itu bersolawat. Tubuhnya itu bersolawat, bertasbih untuknya. Dan malaikat ini memintakan ampunan padanya. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, dimintakan oleh malaikat, bahkan tubuhnya ini kepada orang tersebut. Ini fadilahnya orang berpuasa. Maka usahakan jangan sampai kita ninggal puasa sunnah. Jangan bilang saya cukup dengan puasa Ramadan, jangan bilang. Ada Arabi itu pernah berkata kepada Rasulullah, datang, ya Rasulullah, ayul a'mal afdal, ya Rasulullah, apa amal yang harus saya kerjakan? Sama Rasulullah berkata, kerjakanlah sholat 5 waktu. Cukup ya Rasulullah, tanpa sunnah? Cukup. Terus puasa, kerjakan puasa. Tanpa sunnah? Tanpa sunnah. Kalau kamu kerjakan amal-amal ini, kamu masuk surga dengan syarat tidak ada dosa. Jenengan kira-kira mungkin tidak berbuat dosa. Jenengan pasti tidak ibadah jenengan yang wajib ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah itu penting. Ya, mau ibadah sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah itu penting. Karena hal-hal sunnah ini adalah tembelan untuk perkara-perkara yang wajib. Mungkin saja ada beberapa ibadah kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan orang-orang soleh itu ketika bertemu dalam mimpi, ada yang mana ditanya, yang membuat dia diterima masuk surga Allah Subhanahu wa taala bukan ibadahnya. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i yang memiliki karangan begitu banyak. Ketika ditanya, di sini ada seorang ulama bermimpi dengan Rasulullah, apa yang membuat Imam Syafi'i itu masuk surga? Maka dijawab oleh Rasulullah, berkahnya Imam Syafi'i masuk surga adalah sholawat yang dia bacakan kepadaku. Subhanallah. Shollu ala Nabi Muhammad. Imam Syafi'i itu bukan berarti maknanya ibadah Imam Syafi'i enggak diterima. Ya, luar biasa ibadahnya beliau. Tapi termasuk pendorong besar beliau ini selamat adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ibadah kurang, ya. Ingat sama Allah kadang-kadang, kalau susah ingat, kalau happy lupa. Nah, kalau dikasih ujian mesti wah Allah ngeprank, ya. Allah dituduh ngeprank. Nah, ini. Maka usahakan jadi orang ini yang mana bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, ini nasihat untuk saya pribadi dan antum semua. Dan usahakan jangan sampai waktu kita ini kosong dari zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa, kalau ingat langsung zikir lagi. Lupa, ingat zikir lagi. Insya Allah kita minta dengan berkahnya majelis ini dimudahkan semua urusan kita di dunia, urusan kita di akhirat, dan semoga dengan berkahnya majelis ini Allah cepat hilangkan virus-virus yang ada, penyakit-penyakit yang ada, agar kita bisa segera berkumpul kembali, baca maulid bareng-bareng, baca zikir bareng-bareng, sholawat bareng-bareng, makan bareng-bareng, karena kegiatan itulah kegiatan yang kita idam-idamkan, kita harap-harapkan, karena kita berharap juga perkumpulan ini tidak hanya berhenti di dunia, akan tetapi berlanjut sampai akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan guru-guru kita, khususan Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Semoga beliau juga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan agar bisa selalu membimbing kita, dan juga Pak Haji Marno, Habib Ali, dan semua habaib yang ada kita doakan semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hadza minni wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.